anak-anakku yang Ustaz banggakan, mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, juga masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, di mana nanti kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Dan sebelum kita mulai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, baiknya kita melakukan doa agar pembelajaran kita kali ini lancar. Berdoa dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Dan sebelum ke penjumlahan dan pecahan desimal, ada baiknya kita bahas dulu tentang apa itu pecahan desimal, seperti yang sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari angka-angka di mana angka tersebut ada tandanya adalah tanda koma, seperti yang akan Ustaz contohkan di papan tulis. Ustaz kasih contoh, misalnya pecahan seperti ini 1,25. Dibacanya 1,25. Kenapa disebut dengan pecahan desimal? Karena di dalamnya terdapat tanda koma. Angka 1 ini menunjukkan bahwa dia adalah bilangan bulat. Nilai angkanya adalah 1. Angka 2 adalah angka pertama setelah koma. Angka pertama setelah koma, maka dia adalah per 10. Maka jika ditulis angkanya ini dua per 10. Dan yang angka kelima, angka 5, karena dia ada angka kedua setelah koma, maka dia per 100. Atau jika ditulis angkanya, maka dia 5 per 100. Maka 1,25 adalah termasuk pecahan, di mana angka 1 adalah bilangan bulat, maka angkanya adalah 1. Angka setelah koma, angka pertama dia per 10, maka dia ditulis 2 per 10. Dan angka 5 adalah angka kedua setelah koma, maka dia dapat ditulis 5 per 100. Inilah pengenalan dari bilangan desimal atau pecahan desimal. Bagaimana anak-anakku? Apakah sudah dipahami semua? Baik, kita lanjutkan ke materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kita contohkan penjumlahan pecahan desimal. Bagaimana cara penyelesaian pecahan desimal dalam bentuk penjumlahan? Contoh, nomor 1 misalnya ada pecahan 0,5 ditambah 0,3. Maka penyelesaiannya kita dapat buat seperti penjumlahan bersusun ke bawah, di mana 0,5 ditambah 0,3. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kita harus sejajarkan komanya. Ya, saya kasih tanda di sini. Ini komanya harus sejajar. Ya. Kita tinggal jumlahkan 5 ditambah 3 8, komanya di sini tetap. Di sini 0 ditambah 0 0. Jadi 0,8. Jadi kalau kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,3 adalah baik 0,8.
Demikian contoh pertama adalah pecahan desimal, dua buah pecahan desimal yang dijumlahkan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. (0,32) ditambah 0,5. Masih sama dengan cara yang di atas, adalah dengan mensejajarkan komanya. Kita bisa tulis di sini 0,32 ditambah 0,5. Kenapa 5-nya tidak ditaruh di akhir? Karena yang kita sejajarkan adalah komanya, ya. Kalau kita jumlahkan 2, karena dia tidak ada angka di bawah, bisa langsung diturunkan ke bawah. Sementara 3 dan 5 adalah bilangan pecahan per 10. Maka 3 ditambah 5, 8, komanya ditulis sejajar, dan 0. Sehingga 0,32 ditambah 0,5 sama dengan 0,82. Dan cara penyebutannya tidak dibaca 0,82. Kenapa? Karena harus disebut satu persatu. Jadi 0,82 bukan 0,82. Kenapa? Karena masing-masing punya 8 itu adalah 8 per 10, 2-nya 2 per 100. Jadi dibaca satu persatu. Jadi jawabannya 0,82. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan soal ketiga. Soal ketiga di sini saya contohkan misalnya 0,2 ditambah 0,156. Ini bilangan satu desimal dengan satu desimal atau satu angka di belakang koma. Ini bilangan 2 desimal dengan 1 desimal. Dan yang ketiga bilangan 1 desimal dengan 3 desimal. Kenapa disebut 3 desimal? Karena ada 3 angka di belakang koma. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama dengan soal-soal sebelumnya. Yang disamakan atau disejajarkan adalah komanya. Pak? Baik. Perhatikan 0,2 ditambah dengan 0,156. Di mana letaknya? 0-nya di sini, ini komanya karena yang kita sejajarkan adalah koma. 156. Sampai di sini. Ketika kita jumlahkan 6, karena dia tidak ada angka di atasnya, maka kita bisa langsung turunkan. 6, 5 kita langsung turunkan. Yang ditambahkan adalah 1 desimal dengan 1 desimal. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan 0-nya tinggal ditulis. Jadi jawabannya 0,2 ditambah 0,156. Maka jawabannya adalah ya 0,356. Jadi tidak dibaca 0,356, tapi dibacanya 0,356. Sampai di sini untuk penjumlahan pecahan desimal, apakah sudah dipahami semua? Baik, terima kasih. Demikian penjelasan Ustaz dari penjumlahan pecahan desimal. Selanjutnya kita akan bahas pengurangan pecahan desimal. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita lihat. Kita contohkan, kita samakan dengan 3 buah contoh penjumlahan pecahan desimal yang tadi. Contoh yang pertama di sini 0,6 dikurangi 0,4. Ada 2 buah bilangan pecahan desimal atau 1 desimal. Kenapa disebut 1 desimal? Karena masing-masing ada 1 angka di belakang koma. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan 0,6 dikurang 0,4.
Sama dengan penjumlahan, yang disejajarkan adalah komanya. Jadi komanya ini harus sejajar. Oke. Sehingga kalau 6 dikurangi 4, 2, komanya tetap di sini tidak akan berubah. Nolnya di sini. Sehingga kalau kita pengurangannya 0,6 dikurangi 0,4, maka hasilnya ya 0,2. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua, 2 desimal dikurangi dengan 1 desimal. Contoh 1,25 dikurangi 0,43. Di sini ada pecahan 1,25, artinya pecahannya ini adalah sudah masuk pecahan campuran, tapi dalam bentuk pecahan desimal. Kenapa? Karena angka 1 ini menunjukkan dia adalah bilangan bulat. Setelah koma baru dia pecah. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan seperti ini. 1,25 dikurangi 0,43. 2 desimal dikurangi 2 desimal. Dimana angka pertama, lihat 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 4, ternyata angka 2 lebih kecil daripada yang mengurangi. Oleh karena itu, maka angka 2 harus bisa pinjam sama angka yang di sebelah kiri atau yang lebih besar. Sehingga 2 jika dipinjamkan menjadi 12. Dan 1 berubah menjadi 0 karena sudah meminjami angka yang tadi pengurangannya. Sehingga kalau 12 dikurangi 4 sama dengan, betul, 8. Dan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga hasilnya 1,25 dikurangi 0,43 hasilnya 0,82. Kita tulis di sini 0,82. Sudah paham sampai sini? Kita lanjutkan satu soal lagi. Yang ketiga, misalnya di sini 2,31 dikurangi 0,125. Kita perhatikan di sini ada 2 desimal, tapi dia desimalnya sudah pecahannya campuran karena dia sudah ada bilangan bulat. Sementara di sebelahnya ada 3 desimal, tapi tidak ada bilangan bulatnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lakukan bersama-sama. 2,31 dikurangi 0,125. Bagaimana caranya ketika di sini tidak ada bilangannya? Apakah bisa dijumlahkan? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Maka dia harus ada 0 di sini. Nah, ketika 0 dikurangi 5 karena 0 lebih kecil daripada 5 tidak bisa dikurangi, maka dia harus pinjam sama atau pinjam dengan angka sebelumnya. Maka 0 berubah menjadi 10. 1 dia berubah menjadi 0. Sehingga kalau 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Dan 0 dikurangi 2, karena 0 juga tidak bisa dikurangi 2, maka 0 boleh pinjam sama angka 3 supaya bisa dikurangi. Maka 0 berubah menjadi 10 dengan penjumlahan 10 angka. 3-nya sudah berkurang menjadi 2. Sehingga 10 pasti bisa dikurangi 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Sehingga hasilnya 2,185. Bisa kita tulis ini 2,185. Bagaimana anak-anakku? Sudah bisa dipahami?
Baik, Mas, sudah selesai pembelajaran kita hari ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, di mana dari inti dari pengerjaannya adalah kita harus mensejajarkan komanya sehingga hasilnya pasti akan bisa didapat dengan benar. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, demikian mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian serap, sehingga ketika nanti berlatih kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Dan anak-anak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan nasihat terus. Dari Ustaz cukup sekian. Ustaz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.